anak muda. Subuhan Pangkal Pinang, bagaimana cara yang tepat untuk hijrah pada zaman sekarang, khusus anak muda zaman sekarang nih Pak Ustaz? Yang pertama, anak muda mesti ingat bahwa malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Saya perasaan saya sudah masih muda saya, apalagi semalam waktu naik trail itu terasa macam semester 7. Tapi begitu saya tengok akte di belakang biografi Ustadz Johar Ridhoni Marzuki, saya tengok lahir 1987. Saya 77, dia 87, nulis buku setebal ini. Saya 77, 10 tahun lebih tua. Rupanya kita sudah tua. Tapi malaikat maut tidak lihatnya 87, 77. Jadi yang muda pun jangan bangga kali kan. Jadi kalian ingat mati. Nanti Ustadz yang membimbing anak muda Bikers ini tolong buat acaranya besok. Anak-anak Bikers hari Ahad subuh datang semua, kita sholat subuh bersama. Setelah itu langsung acara penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Pertama mandikan dulu. Oh, besar modal mandikan nih Pak Ustaz, kan prakteknya mesti pakai boneka. Tak usah, cari anak Bikers itu satu. Dulu dia pakai celana pendek, baringkan di atas meja. Jamaah sekalian, menyiramnya dari sini. Gosok-gosok lah, cucuk hidung. Jangan sampai najisnya nanti keluar. Tangan ini mesti disampul pakai kain putih. Tangan ini disampul pakai kain putih. Setelah itu baru ujungnya pakai, koreklah hidungnya, telinganya bersih. Karena dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum, mayat nggak boleh senyum. Setelah itu dikapankan dia, kapan. Begini cara ngapan, kainnya dulu di bawah, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, letakkan mayat di atas. Setelah itu baru tutup, kapasnya, hidung, wajahnya buka, baru ikat pucuk, baru dibawa, masukkan ke kubur, gali, agak-agak setengah meter, betul-betul gali, masukkan dia ke dalam. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Perhatikan. Ini hidungnya harus nempel ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana. Jenazah itu bukan telentang, miring. Hidung harus kena tanah. Sunnah harus kena tanah, tempelkan. Lahat. Paling bagus itu lahat, liang lahat, bukan pakai keranda. Afdal, keranda boleh, tapi paling bagus liang lahat. Dikerok, masukkan dia ke dalam, miringkan ke arah kiblat, baru tutup. Tutup. Naiklah ke atas, timbun. Mana yang paling bandel, mana yang suka pakai sabu narkoba, mana yang suka pacaran, insya Allah 2 gendangnya. Kalau tak berhenti gila. Langsung, jangan cerita tentang mati. Pernah kau masuk ke dalam? Enggak. Coba masuk ke dalam. Baca kitab Tanbihul Muqtarrin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dulu mereka begitu, mereka gali di dalam rumahnya, disiapkannya. Asal hatinya keras, datang sombongnya, datang angkuhnya, datang cinta dunianya, bangun dia tengah malam, masuk dia ke dalam, mengingatkan, hai fulan, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, anak muda mesti ingat mati. Tapi jangan keluar dari sini kalian bawaannya mau mati. Biasa naik motor ngebut, habis itu pelan. Dari 20. Kenapa gak laju? Mau mati aja. Tetap laju. Cuman bedanya dulu kalau laju, sekarang semakin laju, semakin kencang zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Otong polisi razia depan. Mana SIM? La ilaha illallah. Kata Pak polisi, lewatkan, ini jamaah kita ini. Jangan berdalih dengan agama kalau tak punya SIM. Jangan bawa-bawa nama Habib. Mana SIM? Saya jamaah Habib. Pas ketangkap nyebut Habib, pengajian tak datang. Ingat mati. Yang kedua, setelah engkau berhijrah, jangan sendiri.
karena setan suka pada orang yang sendiri. Ikutlah komunitas. Ini komunitas apa namanya? Pemuda Hijrah. Ini komunitas apa namanya? Bikers Syariah. Oh, rupanya ada bikers konvensional. Ini komunitas apa namanya? Komunitas jombloan sejati. Mantap. Ini komunitas apa? Mantan LGBT. Harus ada komunitas-komunitas. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah jangan marah dikritik orang, karena mereka mengkritik itu karena sayang. Kok katanya udah tobat, kok masih pakai celana pendek? Terserah aku lah, mau pakai sempak mau apa, buat kok urus-urus. Jangan gitu. Orang mengkritik kita itu karena kita dianggapnya saudara dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang keempat, jangan lupa setan belum pensiun. Jangan kau sangka kalau kau sudah sholat setan berhenti. Jangan kau sangka kalau kau sudah ngaji setan stop. La'atiyannahum bimmaini aidihim, aku akan dari depan datang, wa min khalfihim datang dari belakang, wa an aimanihim datang dari kanan, wa an syama'ilihim datang dari kiri. Setan tetap datang. Maka jaga persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersatu, berkomunitas, bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan bekerja sama untuk buat dosa dan permusuhan. Masya Allah. Selama saya hidup jadi ustadz baru inilah pertanyaan sekaligus ada kayu gaharunya. Ini kayu gaharu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Huda Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba. Ini ada bingkisan berupa gaharu asli dari Bangka Belitung. Jazakumullahu khairan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang buat baik pada engkau Abdul Somad, balaslah. Gimana saya mau membalas dia? Pakai berapa lama saya mesti nanam kayu gaharu? Fa in lam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan yang ngasih ini. Apa doanya? Jazahullahu khairal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Saya minta doa Pak Ustaz, udah aku bacakan dah, sudah diaminkan jemaah. Karena saya baru belajar mendalami agama, namun karena saya baru belajar sering mengalami kendala-kendala dalam proses belajar, mudah-mudahan dengan doa Pak Ustaz proses belajar saya lebih lancar. Allahumma faqihu fid din. Anak-anak muda yang baru hijrah ini dalamkan agama mereka ya Allah. Waftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hati mereka sebagaimana telah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Waj'alhum min warathati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi pewaris para nabimu ya Allah. Wadkhilna ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami bersama mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kertas yang lain boleh hilang, yang ini jangan. Apa hukum meninggalkan salat wajib? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara nyata maka kafirlah dia jihara, secara nyata. Jangan tinggalkan salat. Al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, perjanjian MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Perjanjian antara aku dengan kamu, kata Allah, adalah salat. Kalau kau tinggalkan salat, batal perjanjian. Maka sehari semalam 17 kali kita perbarui, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum selesai, itu tadi salat. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab, dayyus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya, cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayyus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudaraku, saudariku, adikku, anakku? Ingat,
bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Ustaz tunjuk yang menonton acara itu? Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah haji dan umrah. Masalah anak saya bukan urusan saya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istrinya. Suami-suami yang masih takut sama istri, yang belum pakai hijab, pulang dari sini kasih tahu dia, setiap kamu adalah pemimpin. Alah, abang baru ngaji sekali, udah mau ceramah pula. Kalau bapak tak pandai ngasih tahu, mudah aja ambil video-video saya cerita tentang hijab itu, kirim ke dia. Dek, ini ada video nih, coba kau tonton dulu. Tengok. Alah, aku tengok ini macam-macam ustaz sesat ini, kata dia. Enggak apa-apa, dia pertama marah, tapi lama-lama dia berpikir, doa, jangan lupa doa. Allah bukakan pintu hidayah bagi suami yang sudah menikah, istrinya tak pakai jilbab. Adapun kalian yang lajang, tak ada alasan, karena kalian belum nikah. Pilihlah perempuan yang berhijab. Mudah-mudahan diberikan Allah perempuan yang berhijab. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Balik dari sini, ambil jarum kecil aja, tak usah paku, jarum pentol, bakar pakai lilin, setelah merah cucukkan. Kadang kita kalau tak dites tak percaya, kita tusukkan ke kepala, itu lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, gini kanlah. InsyaAllah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Jangan pula terlalu kaku. Dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu, khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Dia udah maaf begini ulurkan. Saya tak pernah belajar ini di Mesir, saya tak pernah belajar ini di Maroko, saya tak pernah belajar ini di Sudan. Ini dapat saya dari film India. Kita sama orang India ini bingung kita. Iya sama tidaknya sama. Saya satu asrama sama orang India setahun waktu di Maroko. Saya tanya dia, jadi kita besok ke kampus? Apa iya apa tidak? Abang saya seorang polisi, bagus. Kalau kena tilang telepon deh. Dia ingin masukkan saya jadi satpam, di bawah dia itu. Tapi saya menolak, karena masuk kerja orang dalam itu haram. Mantap adik, mantap. Tapi orang tua saya marah-marah karena saya menolak. Bagaimana cara menasihati orang tua Pak Ustaz? Wahai orang tua yang punya anak yang soleh, ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram, dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali, kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram. Tapi kalau dia memang layak, fit and proper test lulus, tes tinggi lulus, tes otot sehat lulus, tes kesehatan lulus,
Datang abangnya, orang tahu itu adik kau ya? Iya, lulus. Memang andai itu pun tak ada, tetap lulus. Maka tak ada kecurangan di dalamnya. Siapa yang curang? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan andai kita di akhirat nanti jumpa mau minta syafaat, ya Rasulullah minta syafaat, apa kata Nabi? Kau bukan umatmu karena kau curang. Kalau curangnya demi 100 miliar masih masuk akal. Curangnya apa? Hanya mau jadi satpam. Ustaz menyepelekan satpamnya? Tidak. Justru satpam yang bekerja halal mencari nafkah lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang punya jabatan kekuasaan diperoleh dari yang haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tolong jelaskan pada umat ini bagaimana kredit itu haram, karena masih banyak orang yang melakukannya. Pinjam 100.000 bayar 125 riba, pinjam 100 juta bayar 110 riba. Orang yang melakukan riba kena 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang diruqyah? Allahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Macam itulah dia nanti bangkit di akhirat. Ada nanti di akhirat, tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat. Kenapa aku bisa bangkit di akhirat sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Tapi ada yang bangkit di akhirat nanti, bangkit dari kubur kepalanya keledai. Kenapa kepala kau keledai? Karena selalu mendahului imam. Imam baru Allah, dia udah tegak. Kau kenapa cepat kali? Aku kan pembalap. Ingat, terserah mau kau salib imam sekarang, terserah. Di akhirat kepala kau keledai. Kalau lebih cepat dari itu Pak Ustaz, kuda Nil. Dua, duit yang haram tadi dimakan, dibelikan ke nasi, dibelikan ke lontong sayur, pecel lele, lalu disuapkan ke mulut, berubah menjadi darah. Darahnya itu dari jantung nasi ke otak. Sepiring nasi, setetes darah masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun pembuat dosa, pembohong, penipu. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata yang berpikir itu otak bagian depan, otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri, otak-otak di pinggang. Otak bagian depan ini otak yang berpikir. Kenapa anak saya ini tak pernah mikir betul Pak Ustaz? Gara-gara kau kasih makan riba. 3. Dimakan nasi menjadi darah, darah menjadi daging, tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Ditimbang kita di akhirat, langsung nampak datanya. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja, yang 40 dari riba. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? 4. Hasil riba, untung riba, sedekahkan ke masjid, beli karpet. La yaqbalu tayyiban, innallaha tayyibun. Allah Maha Suci. La yaqbalu tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5. Selesai solat berdoa, Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Menetes air mata. Air mata darah kau keluarkan, tak diterima Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makananmu haram. Masrabuhu haram, minumanmu haram. Malbasuhu haram, pakaianmu haram. Wa ghudhiya bil haram, kau disuapkan, kau menyuapkan, kau diberi makanan-makanan haram. Maka jaga makanan, mustajabud da'wah. Jaga makanan, doa dikabulkan. Jangan makan haram. Di antara makanan haram adalah riba. Tolong ceritakan bagaimana caranya Ustadz mendapatkan beasiswa? Cari di Google.
www.google.com beasiswa. Oh, baca satu-satu. Kirim paspor, fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, pas foto, kirim, berdoa, ya Allah, aku mau keluar negeri, ya Allah, tak tahan lagi aku ini, mahal betul uang semester, sidang terbuka 5 juta, tutup 15, buka tutup 25. Akhirnya dapat beasiswa. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. S1 saya di Al-Azhar 4 tahun gratis, beasiswa dari Al-Azhar. S2 saya di Maroko 2 tahun gratis dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, kerjasama PBB dengan Maroko. Di Sudan S3 3 kali ngajukan ke Kementerian Agama, enggak dapat. Masukkan tidak diterima, masukkan tidak diterima, tak dapat. Buang air kecil saya di ruang VIP di airport Jakarta. Pas keluar, Ustadz Somad ya, kata bapaknya. Iya Pak, Ustadz mesti S3 wajib. Dalam hati saya, baru pertama ketemu nyuruh S3 pula. Ustadz S3, ini kartu nama saya, semuanya saya tanggung, semuanya bersih. Sampai sekarang tak ada dikasih. Disitulah saya baru paham, rupanya ditutup orang di pintu sini, dibukakan Allah 1000 pintu. Jangan kau takut, la takhaf, jangan sedih, wala tahzan, jangan cemas, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sebetulnya kalau saya mau telepon kartu itu dia kasih, cuman saya malu minta. Tak usah minta sama manusia, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, hilang izzah kita, hilang harga diri kita, hilang martabat kita. Sedang martabat aja hilang sakit hati kita, apalagi martabat. Apa hukumnya seorang ingin nikah dengan sepupu terdekatnya, tapi saudara mereka berdua telah bersama juga, jadi orang tuanya kurang setuju dikarenakan saudara macam tak ada perempuan lain, carilah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Igtaribu tasihhu, nikahlah kau dengan orang jauh, orang asing, maka kau akan sehat. Nikah. Tapi kalau udah sana mentok, sini tak juga, sini kena tolak, di sini diusir, sini kena siram air parit, udah buntu jalan, maka aku pesankan kepada bapak ibu, tak apa-apa dia nikah saudara sepupu terdekat itu, bagus, tidak apa-apa. Tapi sementara masih ada yang lain, cari dulu yang lain. Mana orangnya? Nanti saya kasih endorse. Alhamdulillah saya baru saja mendapatkan seorang putra. Alhamdulillah, Selasa 3 September. Saya minta tolong dengan Ustaz untuk memberikan nama. Orang sekarang tengok bulan. Lahir September, Septian. Lahir Agustus, Agustinus. Lahir Januari, Januar. Saya lahir bulan Mei. Andailah dulu ayah emak saya ikut bulan, mungkin nama saya maybe yes, maybe no. Maka kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai. Anak kita itu tergadai. Bagaimana cara menebus tanah yang tergadai? Bayar. Cara menebus anak yang tergadai, tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang sekarang umurnya 40 tahun, silakan kurban sekarang, silakan akikah sekarang. Balik dari sini ambil kambing akikah. Tapi kalau udah umur 40, akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Minta pula Habib cukur rambut. Pertama menebus anak, potongkan kambing. Yang
wa yuhlaku, cukur rambut, karena waktu dalam rahim rambutnya kotor najis bercampur dengan darah, bersih cukur. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Fatimatuz Zahra. Siapa nama anaknya? Aisyatur Ridha. Siapa nama anaknya? Khadijatul Kubra. Mantap, mantap. Siapa nama anaknya? Qatrun Nada, panggilan nada. Qatru, tetesan, nada, embun. Qatrun Nada, tetesan embun. Apa tak senang suaminya? Balik dari kerja menetes embun. Sejuk batin. Ini nama istri. Siapa nama istrimu? Christina Aguilera. Penyanyi yang dari mana itu? Nanti saya sebutkan, sangka orang saya kenal pula. Oleh sebab itu maka kasihlah nama yang baik-baik. Mahmida wa ubbida. Humida, nama yang terpuji. Hamid, Mahmud, Muhammad. Tapi kan nama orang sekarang, dulu nama orang cari yang baik-baik. Ubbida, yang nama itu membuat dia menjadi hamba Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Nama. Siapa nama Pak Bupati kita? Ibnu Saleh. Ibnu anak. Saleh, Saleh. Yang selalu kita minta, Rabbi habli minas saleh. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan, kalau mati manusia putus, tapi ada 3 yang tetap kekal amalnya, tak putus. Waladun saleh. Apa beda waladun salihun dengan ibnu saleh? Waladun salihun bisa laki-laki, bisa perempuan. Tengok dalam kitab syarah Bulughul Maram. Waladun salihun, maka yang punya anak perempuan jangan berkecil hati, karena makna waladun masuk anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu salih, hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Maka yang punya anak perempuan jangan kasih nama ibnu salih, bintu salihah. Oleh sebab itu maka nama sekarang malu Pak Ustaz. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, malu. Pakai nama yang lain-lain, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, selama maknanya bagus. Nama anakmu siapa? Camry. Itu Kijang Toyota. Camry sedan Toyota itu. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cuman pangkalnya kasihlah Muhammad Camry atau Camry Abdillah, supaya orang tak salah paham dan tak salah sangka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Artinya elok, din agama, Jamaluddin, keelokan agama. Allah. Tapi mimnya mesti panjang, Jamal, elok. Kalau pendek, Jamal, unta. Mesti panjang, Jamal. Tapi lebih elok Jamaluddin. Amin. Elok. Terima kasih Datuk Jamaluddin. Ada orang bertanya, mungkinkah agama yang umurnya 14 abad silam, 1441 tahun yang lalu, zaman onta, boleh mengatur hidup kita zaman pesawat terbang? Maka Islam tidak pernah mengatur kita nak naik kereta, naik motosikal, berjalan kaki, atau naik unta, atau naik lembu, atau naik kerbau, atau naik pesawat. Yang diatur Allah adalah bagaimana kita menjalani kehidupan. Maka Islam akan sesuai setiap waktu, tempat dan zaman. Al-Islam salihun li kulli zaman wa makan. Islam akan tetap sesuai di semua tempat dan waktu. Bagaimana kalau ada orang membawa berita fitnah dalam Islam dari dulu hingga sekarang, ayatnya sama. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada orang datang bawa berita, fatabayyanu. Tabayyun, bayan, clear, jelas. Kita mesti clear, betul ke ini? Tanya orang yang tahu. Pada malam ini malaikat-malaikat berkeliling di Ka'bah, maka semua umat mesti melakukan perbuatan ini. Yang posting berita itu di FB, halaman Facebook, dia tulis dari Ustaz Abdul Somad. Banyak orang tanya ke saya, betul ke ini Ustaz buat? Maka saya pun post di Instagram official yang rasmi bahwa ini hoax, ini tak betul, ini fitnah. Maka kita mesti jelaskan itu. Bagaimana kalau sudah berlalu? Kirimkan berita ini kepada 20 number WhatsApp group. Bila tidak awak kirimkan 20, maka akan datang 20 penyakit.
Dia nak takutkan kita. Itulah gunanya kita ada komuniti, ada pengajian surau. Kita tanya pada ustaz bila dia terkait agama. Kalau terkait masalah yang lain, kita tanya pada orang yang tahu. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalau sudah terlanjur, terlampau, kita tak boleh ulang balik, macam mana? Sekarang kita ada laman FFB, ada laman Twitter. Kita bagi tahu, sahabat-sahabat, kawan-kawan, sebenarnya ini memalukan bagi saya, tapi saya nak bagi tahu bahawa saya sudah tersilap, tersalah. Saya mohon maaf. Lebih baik kita minta maaf, minta ampun di dunia daripada kita cari dia di akhirat nanti. Siapa kita? Nabi Muhammad SAW pun naik ke atas mimbar. Nabi meninggal hari Isnin, dia naik ke atas mimbar hari Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. 5 hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar minta maaf. Man kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pernah aku aniaya, kena cambuknya ke pundak belakang dia, hadza zahri, ini pundak belakang Muhammad, sila balas. Man kuntu syatamtu lahu irzan, siapa yang pernah aku caci maki, sakit hati dia, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, sila balas. Siapa yang pernah aku pinjam duit dia, kata Nabi, tuntutlah, aku akan bayar. Tegak seorang sahabat, apa kata dia? Innalaka alayya salasa darahim, engkau pernah pinjam hutang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadl, Fadl duduk di bawah, idfa' ya Fadl, wahai Fadl, bayarkan hutang. Itu menunjukkan kalau kita tanya orang, siapa yang sakit hati pada Abdul Somad yang dulu pernah sakit tangannya, sakit kakinya, balas, semua diam. Siapa yang sakit hatinya, balas, semua diam. Siapa yang pernah pinjam duit, ramai orang tegak. Bayar. Sebab nanti di dunia di mana kita cari dia? Sedang di dunia, di akhirat. Di mana kita cari? Di dunia aja kita payah berjumpa, apalagi di akhirat. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah. Banyak orang takut kepada manusia, tak takut kepada Allah. Banyak orang malu kepada manusia, tak malu kepada Allah. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Yang pernah terlanjur dulu gambar dia, video dia, cakap dia, maka dia bagi penjelasan. Muslimin muslimat, saya dulu pernah silap salah, ada yang dulu pernah tidak ada hijab, maka saya silap dan salah, saya minta ampun kepada Allah. Selepas ini kamu jangan share lagi kerana saya sudah bertaubat. Kalau kamu lakukan juga, kamu akan tanggung dosanya, kamu nanti akan mencari saya di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, buat vlog pendek 1 menit, itu saja lagi cara menyelamatkan. InsyaAllah kalau saya sudah bertaubat, Ustaz Abdul Somad, macam mana dosa-dosa saya yang lalu itu? Illa man taba, siapa yang bertaubat, wa amana, beriman dengan iman yang baik, wa amila amalan salihah, dia beramal salih, amal salih. Apa balasan Allah untuk yang sudah melakukan 3 ini? Yubaddilullahu sayyiatihim, semua dosa-dosa dia di masa lalu hasanat, diganti Allah dengan hasanah. Hasanah 1, kalau banyak hasanat diganti Allah. Mudah-mudahan semua dosa kita yang lalu diganti Allah dengan yang baik-baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah Ustaz dapat bersama dengan kami semua di sini. Alhamdulillah. Saya salah seorang artis di Malaysia, nak bertanya pada Ustaz. Ustaz, manakah yang lebih afdal, belajar agama di YouTube, di TV, tanyalah Ustaz, ataupun hadirkan diri ke majlis kuliah? Mana yang lebih afdal Ustaz? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ustaznya itu ada, kita kenal, nyata, Ustaz bagi contoh Ustaz Kazim Ilyas misalnya. Ustaz Kazim Ilyas tu ada tak? Ada kan? Nyata dia. Maka kita dengar tazkirah dia di radio, di televisyen, di YouTube. Kita dengar, kita tulis, kita catat, kita amalkan. Maka kita sudah punya hubungan ilmu. Yang tak boleh tu kita tak tahu dia tak. Sebab ada juga di YouTube itu ustaz, dia tak ada di dunia ni. Yang suara saja, suara tu kan ada tu suara dia, tapi orangnya tak ada. Anda sudah lalu jalan ini, jangan belok kanan, terus saja. Ada tak ada? Ada.
itu tak ada di dunia. Entah siapa dia belajar di mana, apa akidah dia. Kita mesti tahu tuan guru kita ini akidahnya adalah Asy'ari, fiqhnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Dia beramal, bukan hanya bercerita tapi dia tak beramal. Maka carilah guru. Al-isnad minad din, guru itu bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuzu dinakum. Kalau kamu belajar agama, yang pertama perlu kamu cari guru kamu itu siapa, akidahnya apa, fiqhnya apa. Sebab bila kita tulis di YouTube, semua datang. Cubalah tulis di YouTube, saya nak belajar Islam, enter, semua datang. Dari mulai ustaz yang semua ada, dari mulai bersorban tak bersorban, berjanggut tak berjanggut, pakai macam-macam datang. Oleh sebab itu, pertama kita tetapkan dulu siapa tuan guru. Selepas itu barulah kita belajar. Datang orang bertanya kepada Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz, ya, saya selalu tonton tazkirah Habib. Apakah saya ni dikira sebagai murid Habib? Kata Habib Umar bin Hafiz, ta'allugal galbi. Ab itu orang Yaman sebut G, ta'allugal galbi, hubungan hati. Bila engkau punya hubungan yang kuat hati dengan saya, kamu baca, kamu belajar, baca Diyaul Lami, baca maulid, baca solawat, mendengar, maka ada hubungan guru dengan murid. Tapi yang paling afdalnya adalah berjumpa. Mungkin kita jumpa kajian Habib Ali Zainal Abidin, Ustaz Fulan, jumpa 2-3 kali. Selepas itu kita ikuti tazkirah dia di YouTube. Tapi jangan kerana nak mengejar yang afdal, lalu yang di radio, yang di televisyen, yang ini, awak ada tak ikut dia di YouTube? Tak, saya nak jumpa terus. Yang YouTube tak tengok. YouTube ni bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tak ada zaman Nabi. Ini wasilah, ini cara. Ulama dulu pun kita tak jumpa. Mana kita jumpa dengan Imam Bukhari, mana kita jumpa dengan Imam Syafi'i? Maka pakai radio, television, Al-Hijrah TV, radio Islamic radio, kemudian buku, YouTube, ini semua kita guna baik. Tapi kenali dia ustaz yang betul-betul, supaya kita tak terpesong keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Tadi daripada awal, nama saya Samsuri. Tapi daripada awal tadi Ustaz ada menyebut bahawa Nabi Ayub tidak hormat Allah. Dia tak nak berdoa kepada Allah. Kalau macam dia sombong, tadi cuba dia mengaku, dia salah. Betul. Jadi soalan saya ni, kenapa dia berhati dengan Nabi kalau dia tak hormat Allah? Rasa-rasa saya tak ada sebut Nabi Ayub tak hormat Allah. Sedang mendengar langsung pun boleh salah faham, apa lagi mendengar YouTube. Nabi tidak berdoa, dia cuma mengaku. Mereka malu meminta kepada Allah, malu mengadu kepada Allah. Orang yang malu mengadu kepada Allah itu akhlaknya tinggi. Bukan macam kita sikit-sikit mengadu, demam puyuh pun mengadu. Oleh sebab itu mereka ini orang berakhlak, malu kepada Allah. Maka kata dia, Rabbana zalamna anfusana, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh manakala nampak dia anak dia akan tenggelam, tak ada dia minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku ya Allah. Tak ada. Cuba cari hadis yang ayat yang menyebutkan ya Allah selamatkan anakku, tak ada. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabbi inna bni min ahli. Ya Rabbi, ya Allah, inna bni anakku, min ahli keluargaku. Ya Allah, anakku keluargaku. Tak ada dia cakap selamatkan dia ya Allah. Nabi Nuh malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila yang di atas kita ni malu, maka kita pun berakhlak, beradab kepada Allah. Jangan memaksa-maksa Allah, tapi kita tetap berdoa mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya setiap majlis tetap ditutup dengan doa. Nanti selepas tazkirah ni kita tetap berdoa.
Tazkirah saya ini jangan dipotong, di-cut supaya orang faham secara sempurna. Itulah gunanya kita buka soal jawab. Bayangkan kalau tadi lepas tazkirah kita balik, tak ada soal jawab. Esok keluar di newspaper, Abdul Somad mengajarkan Nabi tak nak berdoa kepada Allah. Nah, tak hormat kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Berikanlah aku seorang yang boleh menolong aku dalam dakwah ini, Harun akhi, Harun saudaraku. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ibadur Rahman berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Muhammad berdoa, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Nabi Muhammad berdoa dari Isya sampai subuh malam Jumat 17 Ramadan, malam perang Badar 2 Ramadan. Dia angkat tangannya, jatuh sorbannya, dia hembus angin. Datang Umar bin Ali bin Abi Thalib mengambil sorban naik ke atas. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengambil sorbannya, jatuh. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, tak usah berdoa lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tetap berdoa. Jadi yang saya ceritakan tadi bagaimana adab malu sebahagian Nabi supaya kita pun beradab kepada Allah. Tapi kita tetap berdoa. Saya tetap berdoa. Cuma jangan memaksa. Ini maksa. Allah pula dia paksa. Tak kabul, marahnya pada ustaz pula. Ustaz Somad, kenapa doa saya tak dikabulkan Allah? Kalau saya nak marah, saya boleh balas balik. Kenapa marah ke saya? Tapi kerana jamaah, saya jawab. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun tersesat di lembah Tih, baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak soleh 86 tahun, baru lahir Ismail. 99 tahun, baru lahir Ishak. Nabi Muhammad SAW berdoa minta pindah arah kiblat, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pindahlah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram 17 bulan. Nabi Muhammad 17 bulan. Nabi Musa 40 tahun. Nabi Ibrahim 86 tahun. Awak berdoa bila? Pagi tadi. Apa ni? Sesungguhnya bila kita berdoa lama dikabulkan Allah. Kira-kira kalau kita berdoa lama dikabulkan Allah, Allah suka atau tak suka? Allah suka dengan doa kita. Sebenarnya senang aja Allah nak kabulkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, selesai. Dia suka menengok kita meleleh air mata di tengah malam. Ya Allah, jangan berdoa. Ini sekarang banyak orang selepas sembahyang tak ada doa. Awak tak berdoa lagi? Doa yang lama aja belum diterima, apa tambah baru lagi? Apa ni? Tetaplah berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelah sini Ustaz. Saya Abdi Zain atau di Malaysia kenal Bocil. Saya dari Aceh. Sebetulnya banyak pertanyaan karena susah mau ketemu Ustaz kan. Tapi kalau saya tanya semua nanti Ustaz nggak pulang-pulang. Pertanyaan saya yang pertama, saya selalu lihat ibu saya setiap saya pulang Jumat, dia selalu baru sholat zuhur. Setiap saya pulang Jumat selalu sholat zuhur. Mak, kenapa tunggu saya? Saya bukan tunggu awak, tapi tunggu habis orang Jumat pulang. Sebenarnya setahu saya sehabis azan baru zuhur, ya kan? Nanti kalau saya lambat, mak tak sholat pula, gitu kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu lihat kawan saya setelah kepergian emak dia selalu macam bercakap. Ini pertanyaan dari dia lah. Dia selalu tanya, mak apa kabar? Mak, saya mau kerja dulu. Sekali itu saya tegur, sebetulnya rasanya kurang baik. Untuk meyakinkan itu, macam mana pandangan Ustaz yang Ustaz tahu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu masa di kampung, selepas balik sembahyang Jumat, masuk ke rumah, baru mak saya sembahyang zuhur. Jadi bukan mak tuan saja, mak saya pun begitu juga. Dari mana mak-mak kita ni dapat kaji ni? Dari guru-guru dia. Sebab guru-guru dia dalam mazhab Syafi'i ini ihtiyat, kehati-hatiannya tinggi. Tuan-tuan guru sekarang berkata bila waktu zuhur dah masuk, sembahyang zuhur lah. Tapi ulama dulu takut dia. Sebab masa itu jam belum ada lagi, tengok matahari kadang-kadang mendung. Dari mana supaya yakin 100% bahawa zuhur sudah masuk, balik mereka sembahyang Jumat baru. Tapi zaman sekarang terbalik. Bila puan tunggu laki dia balik sembahyang Jumat, tak balik-balik sebab dia minum kopi dulu. Zaman dah berganti, zaman dah berubah. Jadi sebenarnya hukum asalnya macam mana Ustaz? Hukum asalnya bila dah masuk azan maka boleh solat zuhur. Guna azan itu dua. Pertama, masuk waktu. Kedua, memanggil orang, menjemput orang datang ke masjid. Tapi, mana tahu puan nanti pergi ke Madinah, pergi ke Makkah hari Jumat. Sebenarnya perempuan tetap salat Jumat. Perempuan yang salat Jumat tak wajib. Tapi bila dia salat Jumat, maka fardu zuhurnya sudah gugur. Rupanya puan sampai ke Madinah hari Jumat. Sampai airport hari Jumat. Terus saja ke hotel. Nak datang letih atau nak tunggu kunci koper segala macam, dia dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saja dia salat Jumat. Tidak sah. Sebab azan pertama di Makkah Madinah belum masuk waktu. Azan pertama hari Jumat di Makkah Madinah. Maka kalau tuan pula yang lelaki nanti solat Jumat di masjid Makkah Madinah, azan pertama saya tengok dia tegak. Awak sembahyang apa? Sembahyang qabliyah Jumat. Mana ada qabliyah sebelum masuk waktu? Makkah Madinah bila masuk waktu azan kedua. Maka yang paling kuat menunjukkan waktu dah masuk bila dia balik. Tapi hukum asalnya bila dah masuk waktu. Cara yang paling selamat. Macam mana kita tahu masuk waktu dah? Senang aja. Tulis waktu solat Kuala Lumpur, enter. Dia bagi tahu masuk dah waktu. Masuk, tak perlu tunggu siapa balik. Solat zuhur. Puan nanti datang ke Riau, waktu solat Pekanbaru Riau, masa waktu zuhur, sembahyang zuhur. Sholli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman. Sebab musafir jamak taqdim. Jelas. Yang kedua, meninggal mak kita, meninggal ayah kita. Selepas itu dia nak pergi bekerja, lalu dia cakap, "Mak, aku pergi kerja dulu ya, Mak." Manakala dia balik, lalu kemudian dia kata, "Mak, apa kabar? Mak sihat." Orang yang mak dia belum mati, belum meninggal, dia kata, "Ni budak ni nak gila dah, dia nak gila." Tapi bagi saya yang sudah merasakan macam mana mak saya meninggal dunia, sebelum saya pergi ke Sudan, masa nak selesaikan finish PhD, saya datang ke rumah almarhumah mak saya sembahyang di tempat dia biasa sembahyang. Saya baca Yasin, saya hadiahkan pahala Yasin, saya hadiahkan pahala Fatihah. Saya ambil air di muka rumah, saya siramkan di pokok bunga yang selalu dia siram. Dengan membuat perbuatan itu, rasa hati saya lapang, rasa rindu saya hilang. Pertanyaan ni kalau orang yang mak dia masih hidup, dia susah jawab. Jadi sebenarnya mereka yang berbicara kepada maknya itu, dia amat sangat rindu sehingga dia terbayang-bayang. Cuma rindu dia lebih berat daripada rindu saya. Saya hanya setakat solat di tempat solat dia, saya tidur di tempat dia tidur, pakaian-pakaiannya saya simpan kerana dengan menengok itu hati rindu saya hilang. Saya ziarah ke makamnya, hanya sebatas itu. Tapi kalau sampai dia bercakap, mungkin nanti waktu yang akan merubah dia, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, nanti lama-lama dia akan berubah. Bagaimana cara menghilangkan rindu ini? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca tahlil. Datang rindu,
rindu baca Yasin. Wa in khatimul Qur'ana, kalau dia khatamkan sekhatam Quran fahuwa hasanun. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, seelok-eloknya bacakan sekhatam Quran. Datang rindu, kawan tu jangan suruh lagi dia bercakap-cakap begitu, takut nanti dia disesatkan syaitan terus ikut. Datang rindu, buka Quran, baca Quran. Saya tak boleh baca Quran, baca Yasin. Tak boleh baca Yasin, baca Fatihah. Tak boleh baca Fatihah, matilah. Untuk almarhumah ma'al Fatihah. Beli beras, beli minyak, beli gula, beli semua, masukkan ke box, antar ke fakir miskin untuk wakaf almarhumah mak. Nampak masjid yang belum selesai, datang tanya pengetua pengerusi masjid, apa yang perlu saya tolong. Pergi ke kampung-kampung yang susah, tolong. Maka itu saja yang boleh menenangkan hati kita. Bagi yang kehilangan mak, kehilangan ayah, kehilangan keluarga, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia ketenangan hati, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Dua kali Saya bagi jalan, bagi laluan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Abdul Somad, saya Syida. Saya nak tanya dengan UAS, bagaimana caranya untuk kami sekarang artis wanita yang selalunya berhias, maksudnya make up ketika keluar dan bekerja, menjaga wuduk. Bolehkah kami berwuduk sebelum make up? Kami lakukan untuk menjaga solat agar tidak tertinggal waktu solat. Kadang-kadang kami keluar, kami terpaksa solat qada. Kadang-kadang 2-3 solat qada disebabkan kerja. Terima kasih Ustaz. Ya. Nabi mengqadha pada perang Khandaq. Dia qadha dari zuhur, asar, maghrib, isya, malam dia qadha. Sebab menghadapi Ahzab. Ahzab itu yang dihadapinya Yahudi, munafik, kafir, musyrik. Itu yang dihadapinya. Yahudi, munafik, kafir, musyrik. 4 golongan yang dihadapi baru dia qadha. Rupa-rupanya sekarang ada pula yang qadha sebab menghadapi kamera. Maka tak sampai kepada tingkat ini daruratnya. Jangan qadha. Solat ni jangan selampau dimudah-mudahkan. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, beri kemudahan. Wala tu'assiru, jangan persulit, jangan persusah Islam. Tapi jangan pula terlampau memudah-mudahkan. Sikit-sikit qadha, sikit-sikit jama'. Sekarang banyak orang terlampau mudahkan. Pengantin baru duduk jama'. Artis nak syuting qadha. Yang boleh jama' takdim tanpa qasar, jama' takhir tanpa qasar ni doktor operation. Dia operation dari pukul 12 hingga pukul 5. Operation panjang. Itu boleh jama' takhir sebab daruratnya tinggi, mati. Bila dia sedang operation solat, sebab dia cakap, tunggu kejap ya, aku nak sembahyang, mati. Maka dia jamak, tapi tetap tak ada qasar sebab tak ada safar. Safar baru boleh qasar 2 rakaat. Tak ada safar, tetap jamak takhir. Darurat tingkat tinggi. Atau orang yang cuci darah, jadi 5 jam darah ni keluar lalu masuk balik, itu 5 jam tak boleh bergerak. Atau kemo, darurat tinggi. Adapun syuting tak masuk dalam darurat tinggi. Maka mesti sembahyang bersama-sama. Artis lelaki sembahyang, artis perempuan bersembahyang, kameramen sembahyang bersama supaya datang barakah. Saya dah sampaikan, nak ikut, tak nak ikut, neraka jahanam dah siap. Allahu a'lam bissawab. Ustaz ni cakap dia keras betul tak? Saya cakap saya je, hati lembut. Mudah-mudahan rezeki berkah. Yang kita cari ni apa? Rezeki dicari pagi, petang, siang, malam. Kalau tak ada berkah, berkah datang dengan solat. Tapi tanya juga pada Tok Mufti, tanya juga pada profesor-profesor. Jangan cakap Abdul Somad sahaja, mungkin mereka lebih alim, lebih banyak kitab mereka. Itulah yang saya tahu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Datuk.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas tazkirah yang santai tetapi bagus. Saya dah mengikuti Ustaz berbelas-belas YouTube Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya Haji Abdul Rahim, siap surau ni. Siap dah 18 tahun dah. Jadi sebenarnya saya bukan pertanyaan tetapi nak berkongsi dan ada kaitannya dengan pertanyaan puan tadi dengan artis. Saya difahamkan yang hari ini adalah tazkirah eksklusif untuk artis, di mana Ustaz akan menyampaikan apa yang baik kepada artis dengan harapan supaya artis-artis yang mempunyai pengaruh tinggi, pengikut yang beribu-ribu boleh merubahkan apa yang sepatutnya di luar. Jadi saya rasa ini adalah satu amanah besar yang patut dipikul oleh semua artis, dan saya cuma berdoa dan berharap semua artis-artis yang ada di sini dan di luar sana dapat menyampaikan apa yang baik, terutama daripada Ustaz Abdul Samad yang kita dengar hari ini dan di YouTube yang sudah berpuluh-puluh tu. Kerana apa yang saya lihat, keadaan akhlak dan keadaan akhlak kita, anak-anak remaja kita di luar sana sudah agak kritikal yang perlu dibentuk semula, ya. Jadi saya rasa pihak artis boleh memainkan peranan yang penting, kerana saya rasa mereka memikul amanah yang besar. Mereka sajalah, mereka adalah menjadi idola kepada semua, dan apa yang mereka buat akan diikut, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kalau saya bagi tazkirah pada 100 orang lelaki mendengar khutbah Jumat saya, itu yang betul-betul mendengar 50 saja. Yang 50 lagi sudah naik ke Sidratul Muntaha. Dari yang 50 itu, yang ingat kaji hingga balik tinggal 30, yang 20 tertinggal di tepi jalan. Dari yang 30, yang pandai menyampaikan ke orang di rumah hingga 20. Dari yang 20, yang didengar oleh anak bini dia tinggal 10. Itu kalau saya sampaikan pada 100. Tapi kalau saya sampaikan tazkirah pada 10 artis, maka sama saya sedang menyampaikan kepada 10.000 orang. Sebab satu artis dia ada follower. Followernya ini terbagi dua, satu haters, satu lovers. Cuba tengok video YouTube soal jawab Ustaz Samad bersama Musawarah. Musawarah ni komuniti artis-artis taubat Indonesia. Soal jawab bersama orang biasa ditonton 200.000 orang. Tapi soal jawab yang sama bunyinya, jawapannya sama, ditonton oleh artis 3 juta orang. Sebab apa? Orang merasa tertarik, dia tengok thumbnail. Artis ni kalau dia baik, dia cepat masuk surga. Tapi ke neraka cepat juga. Tapi insyaAllah yang suka tazkirah yang hadir ni insyaAllah membawa umat kepada surga. Ini belia-belia kita semua, kalau sudah dia suka pada artis, dia tergila-gila pada artis, semua dia ikut. Cara makan artis dia ikut, cara minum, senyumnya pun dia ikut. Oleh sebab itu, artis jangan berfikir tentang diri dia saja, dia ada makmum yang ramai di belakang. Makmum itu bernama follower. Sila puan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Nurul Hidayah. Saya bukan artis. Soalan saya, zaman yang serba moden ni, kita macam tadi ada soalan berbentuk macam mana kita nak menepis fitnah, ataupun bila kita dapat fitnah tu kita nak bertaubat dan minta maaf kepada orang yang kita sebarkan fitnah itu. Tapi pada pandangan saya sekarang ni kita kekurangan adab dalam menegur seseorang, Ustaz. Jadi soalan saya, pada pandangan Ustaz sendiri, adab untuk menegur seseorang itu macam mana Ustaz? Terutama sekali adab untuk menegur pemimpin, dan pemimpin sendiri untuk menegur
mengatur orang-orang yang di bawah tu, adab tu. Topiknya adalah adab, Ustaz, sebab saya rasa kita sekarang ni kekurangan adab. Sekian, Ustaz. Minta maaf, satu soalan daripada saudara saya sebelah kanan saya. Lepas tu kita habis Q&A. Minta maaf last daripada saudara saya sebelah kanan. Lepas tu kita habis Q&A. Oh, ada lagi soalan? Macam mana, Haji? Boleh? Saya jawab. Nanti. Datanglah seorang lelaki mencaci maki Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hai Harun Ar-Rasyid, engkau jahat, engkau pemimpin tak adil, engkau mungkar. Kata Harun Ar-Rasyid, cuba tengok firman Allah tentang Musa kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Fir'aun, wahai Musa, bercakaplah engkau kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, bahasa yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan itu dia ingat pada Allah dan dia takut pada Allah. Kata Harun Ar-Rasyid, engkau tak sebaik Musa dan aku tak sejahat Fir'aun. Kenapa cakap engkau lebih kasar daripada Musa dan lebih menyakitkan daripada ucapan Musa kepada Fir'aun? Engkau tak sebaik Musa dan aku tak sejahat Fir'aun. Oleh sebab itu ada adab-adab. Kita ada ulama, kita ada parlimen, kita pula tinggal di negara demokrasi, maka disampaikan melalui cara-cara yang sesuai dengan kehidupan moden tanpa meninggalkan adab Islam, moral, Islamic morality, etik, akhlakul karimah. Maka insyaAllah bila kita sampaikan innama anta munzir, wahai Muhammad SAW, engkau hanya menyampaikan saja, lasta alaihim bimusaitir, engkau tak ada kuasa untuk memaksa orang lain. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Maka afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau memaksa orang lain sehingga orang percaya? Nabi Muhammad SAW pun tiada daya untuk memaksa. Kita hanya jelaskan, qulil haqqa min rabbik, sampaikan yang hak itu dari Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang hendak ikut, siapa yang tak hendak tak ikut. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap berpegang pada akhlakul karimah. Wallahu a'lam. Okay, untuk adil sebab tadi mula dengan perempuan. Kita last dengan lelaki dan perempuan untuk habis kita adil last dengan lelaki dan soalan ada muslimat okey, daripada muslimin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ruslan Shah, saya artis. Saya beritahu awal-awal. Okey, baiklah. Baru-baru ni ibu tercinta saya baru meninggal. Sekarang dah 46 hari. Kerana saya tidak dapat memandikan jenazah ibu saya kerana diberitahu daripada pihak Datuk Kamali wanita. Sebelum ibu saya meninggal, saya uruskan ibu saya mandi, buang najis, kemaluan dia semua saya cuci kebersihan. Dan saya tanya diri saya, adakah saya masih hidup? Saya bersalah tidak kerana kakak saya sibuk, saya sekarang yang menguruskan ibu saya mandi daripada ujung kaki ke ujung rambut. Dan selepas dia meninggal, saya tidak dapat memandikan. Saya tanya, apabila saya tengok video dari orang, sebenarnya boleh, awak boleh mandi, tapi saya tak dapat memandikan ibu saya. Itu saya persoalan saya. Satu, adakah saya berdosa besar semasa ibu saya hidup, saya memandikan semua benda yang saya uruskan. Dan kedua, adakah saya rasa sangat terkilat saya tidak dapat memandikan ibu saya. Dan ketua ahli itu cakap anak lelaki tidak boleh memandikan. Cuma yang terakhir untuk virus. Dulu ada seorang ulama namanya Muallim Sanusi, ustaz guru agama di kampung kami dipanggil Muallim. Muallim Sanusi ini menjaga mak dia. Mak dia sakit tua, dialah yang memandikan, bersihkan semua. Masa itu saya masih kecil lagi. Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama lelaki, adik saya lelaki. Kata mak saya, aku tak ada anak perempuan. Nanti bila aku tua sakit macam mak Muallim tu, kau siap tak mandikan aku macam Muallim? Kata saya, insyaAllah aku akan mandikan. Tapi kemudian rupanya mak saya tak sakit macam itu. Saya bagi tazkirah di Jawa, tanggal 17 saya pergi, Mac tahun lepas, tanggal 18 saya bagi tazkirah, tanggal 9, tanggal 18 subuh
dia meninggal. Apakah kerana saya tak sempat memandikan, tak sempat mengurus jenazahnya, lalu saya boleh terus merasa diri saya, aku salah, aku dosa, aku salah, aku dosa? Ingat, bisikan setan. Bisikan setan ini dua. Satu, merasa sudah berbuat baik padahal tak baik. Setan berikutnya merasa berdosa padahal tidak dosa. Itu kerja setan juga. Tidak memandikan ibu bukan kerana sebab melawan menderhaka. Ada orang yang membersihkannya, sudah sesuai fardu kifayah menurut syariat Islam, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dikebumikan, maka jangan ada rasa berdosa. Yakinkan diri bahawa aku tak salah, aku tak derhaka, aku tak berdosa, aku sudah berbuat baik. Kuatkan hati, datang rasa rindu, datang rasa risau, baca Quran dari maghrib ke isya 40 menit, azamkan dalam hati, aku mesti khatamkan Quran 1 juzuk. Selepas itu 1 bulan khatam. Tak sanggup 1 bulan khatam, setahun ini, dari Ramadan ini ke Ramadan ini. Setiap ada risau dalam hati, maka luahkan dalam doa. Allahumma fillah wa afi'ah wa ada duit, belikan makanan, bagi kepada fakir miskin. Datang ke sekolah-sekolah tahfiz, bagi Quran, bagi makanan, bagi duit. Jangan merasa berdosa, sebab setan akan masuk. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan nak masukkan rasa sedih. Sepanjang umur kita akan rasa sedih. Kau salah, perbuatan kau mandi, kita tak mandi. Ini perbuatan tak betul. Maka yang boleh mengatakan salah adalah Quran Sunnah. Yang boleh mengatakan betul adalah Quran Sunnah. Perbuatan yang sudah dilakukan adalah betul dan tidak salah. Jangan merasa bersalah karena sudah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Helmi. Tadi Ustaz ada menyebutkan tentang kalau kita nak belajar atau follow Ustaz, mestilah dia Ustaz Akidah Asy'ari. Jadi soalan saya adalah dua. Satu, macam mana kita nak tahu Ustaz itu adalah Akidah Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah dan juga mazhab Syafi'i? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok dekat YouTube, kita tak tahu Ustaz itu adalah Akidah Asy'ari ataupun tidak. Yang kedua pula adalah katakanlah Ustaz itu adalah bukan Akidah Syar'i, tetapi dia punya point sangat bagus yang dapat membuat kita rasa kita nak ubah. Dan bolehkah kita follow Ustaz yang bukan Akidah Syar'i, dan bolehkah kita share kepada publik poin-poin ataupun ceramah daripada Ustaz itu? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia mendapatkannya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Bila jam kita hilang, kita tak tahu tak di mana jatuhnya, kemudian diambil oleh orang yang tak seakidah dengan kita. Kemudian suatu hari kita tengok dia pakai, maka dia katakan ini punya saya. Begitulah kebenaran. Kata-kata yang hikmah, baik, melembutkan hati, disampaikan oleh orang yang tidak seakidah, tidak seagama, bolehkah diambil? Maka mengambil. Cuma yang jadi masalah, dia ambil sekali, dia nak ambil 2 kali, akhirnya dia suka, dia nak ambil semuanya. Itu nanti yang membuat kita rosak. Itulah mengapa perlunya kepada akidah. Ada orang mengatakan tak penting akidah, yang penting dia baik. Asal dia baik, nanti Allah tak tanya akidah dia. Tak betul? Orang yang tidak akidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa yang mencari agama selain daripada ini, fala yuqbal minhu, dia tak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Oleh sebab itu maka kita tengok akidah. Dari mana kita tahu bahawa dia akidah Asy'ari, fiqhnya Syafi'i, tasawufnya Sunni? Cuba tulis di Google Ustaz Abdul Somad, nanti keluar nama, lahir 1997, umur 24 tahun. Dia belajar di mana, BA di mana, lahir 97. Sebab dia tak Ahlussunnah Asy'ari, kita khawatir, kita ikut, kita terpesong. Akidah adalah pokok pangkal daripada segalanya. Kalau dalam masalah dunia kita tak tengok akidah. Saya tak ada cakapkan ini siapa yang buat Sony ni, sunnah ke? Ini siapa yang buat? Tak ada. Kita tak tengok ni masalah dunia. Tapi kalau sudah fatwa masalah agama, masalah keselamatan
bagi tazkirah di Malaysia ini. Siapa bagi tazkirah? Taluk tauliah. 2 bulan, 3 bulan sebelum datang mesti kirim sijil BA, sijil master. Dia tengok mana ni akidah dia apa. Bahkan di beberapa tempat dia panggil Ustaz bersama awak mesti menyampaikan akidah Asy'ari, fiqhnya mesti Syafi'i, tasawufnya mesti Sunni. Kalau keluar daripada ini awak tidak diberi izin untuk menyampaikan. InsyaAllah Malaysia akan tetap terjaga kerana akan dijaga oleh usaha ini dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang boleh saya sampaikan. Bersyukur kepada Allah. Di akhir majlis mari kita berdoa. Al-Hazihiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membalikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika supaya hati kami sentiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika bersyukur padamu, wa husni ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma subhanahu tayyiban mubarakan fi, mencari rezeki, kasih kami rezeki yang halal yang berkah supaya kami boleh berwakaf, berinfak, bersedekah. Allahumma arzuqna ziyarat baitikal atiq, beri kami rezeki supaya kami boleh berhaji dan berumrah. Allahumma arzuqna ziyarat qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri kami rezeki supaya kami boleh berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ampunkan semua silap salahnya ya Allah. Wa liman ghaba anna, yang ikut tapi tak boleh datang sebab ada uzur, maka berikan mereka juga ampunan, rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami, ampunkan dosa mereka, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. Dan tanya al-mubarahul hufrata min hufarin nirah, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma sabbitna alal iman wal islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Bil khusus lagi saudara-saudara kami artis-artis yang banyak pengikut, buat mereka tetap istiqamah di jalan ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syari'atil arrah wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi